Di dunia keuangan, etika sama laba itu sering dianggap musuhan kan? Seolah kita harus pilih salah satu. Tapi, gimana kalau ada penguat rahasia yang bisa bikin keduanya jalan bareng? Nah, hari ini kita bakal bongkar soal itu. Kita akan lihat gimana prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola, atau yang kita kenal sebagai ESG, ternyata bisa jadi kunci buat memperkuat stabilitas dan integritas perbankan syariah. Pertanyaannya kelihatannya simple, tapi jawabannya, wah rumit. Gimana caranya sebuah bank bisa tetap cari untung, tapi di saat yang sama juga benar-benar peduli sama etika dan tanggung jawab sosial? Ini nih teka-teki besar yang bakal kita coba pecahin bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita kenalan dulu sama keunikan bank syariah. Terus, kita bedah apa aja sih risiko keuangannya. Setelah itu, kita lihat peran penting dewan direksi yang beragam. Dan, nah, ini dia bintang utamanya. ESG sebagai penguat tata kelola. Terakhir, kita bakal bahas kenapa semua ini penting banget buat masa depan. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Tata kelola unik bank syariah. Jadi gini, sebelum ngomongin resiko dan solusinya, kita harus paham dulu dasarnya. Emang apa sih yang bikin bank syariah itu beda banget sama bank konvensional dari sisi pengelolaannya? Nah, ini dia bedanya yang paling mendasar. Kalau bank biasa kan tujuannya ya profit, profit, profit. Tapi bank syariah tujuannya ada dua. Profitabilitas iya, tapi juga kesejahteraan sosial atau yang disebut makosid al-syariah. Terus gimana cara mastiinnya? Mereka punya struktur yang unik banget. Ada dewan direksi biasa, tapi di atasnya ada lagi satu lapis pengawasan, yaitu Dewan Pengawas Syariah. Tugas mereka ini memastikan semua produk, semua keputusan itu nggak melanggar prinsip-prinsip syariah. Oke, sekarang kita udah paham fondasinya. Yuk kita lihat tantangannya. Ada 3 resiko keuangan inti yang nggak cuma dihadapi bank syariah, tapi semua bank pada umumnya. Yang pertama, manajemen laba atau earnings management. Gampangnya, ini tuh kayak make up laporan keuangan. Jadi laporannya dipoles sedemikian rupa biar kelihatan lebih cantik dari aslinya. Caranya macam-macam. Bisa dengan nunda pencatatan biaya atau malah mempercepat pengakuan pendapatan. Pokoknya biar kelihatan kinclok. Risiko kedua, financial distress. Nah, ini udah masuk zona lampu kuning bahkan merah. Kondisi di mana bank mulai megap-megap, susah bayar utang, atau kewajiban lainnya. Kalau nggak cepat ditangani, ya ujung-ujungnya bisa bangkrut. Yang ketiga, kebijakan dividen. Ini tuh semacam teka-teki abadi buat perusahaan. Dari keuntungan yang didapat, berapa persen yang harus dibagiin ke pemegang saham, dan berapa persen yang harus disimpan lagi buat modal biar perusahaan bisa makin besar. Keputusan ini penting banget, karena nunjukin seberapa sehat dan seberapa jauh visi sebuah bank ke depan. Nah, disinilah letak masalah etisnya, terutama buat bank syariah. Praktek make up laporan keuangan tadi itu jelas-jelas nabrak prinsip inti syariah. Pertama, prinsip amanah, yaitu kepercayaan dan transparansi. Kedua, larangan gharar atau ketidakpastian dan penipuan. Jadi ini bukan lagi cuma soal angka, tapi udah merusak kepercayaan yang jadi pondasi utamanya. Oke, terus gimana dong cara ngatasin risiko-risiko tadi? Nah, benteng pertahanan pertamanya itu ada di para pengawasnya, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Dan ternyata siapa aja yang duduk di dewan itu penting banget. Banyak penelitian nunjukin kalau dewan yang isinya beragam, macam-macam gender, keahlian, latar belakang, itu jauh lebih efektif. Kenapa? Ya karena makin banyak kepala, makin banyak sudut pandang. Diskusi jadi lebih tajam. Mereka jadi lebih gampang nemuin celah, lebih berani nantang manajemen, dan ujung-ujungnya bisa menyeimbangkan antara target duit dan kewajiban etis. Intinya begini. Dewan yang beragam itu menghasilkan pengawasan yang lebih baik. Sip, ini fondasi pertama dari solusi kita. Tapi, tunggu dulu, ada satu elemen lagi yang bisa bikin fondasi ini jadi super kokoh. Dan inilah dia, bintang utama kita, ESG. Anggap aja ESG ini kayak amplifier di sound system. Dia ngambil sesuatu yang udah bagus, yaitu tata kelola tadi, dan bikin suaranya jadi jauh lebih kenceng dan jernih. Terus, ESG itu apaan sih? Gampangnya, ESG itu rapor perusahaan, tapi bukan cuma soal nilai keuangan. E itu environmental, jadi gimana dampak perusahaan ke lingkungan. S itu social, gimana hubungan perusahaan sama karyawan dan masyarakat sekitar. Dan G itu governance, alias cara perusahaan dikelola. Jadi ini rapor lengkap soal kelakuan baik perusahaan. Terus, gimana cara kerja ESG sebagai amplifier? Ada 3 cara. 1, komitmen pada ESG itu ngebangun budaya etis yang kuat di dalam perusahaan.
Dua, dan ini yang paling krusial, ESG itu nuntut adanya transparansi tingkat dewa. Perusahaan wajib laporin dampak lingkungan dan sosialnya secara terbuka. Nah, ini bikin mereka susah banget buat make up laporan keuangan, karena data non-finansialnya kan kelihatan, dan itu susah dimanipulasi. Tiga, ya jelas, semua ini akan ngebangun kepercayaan yang super kuat dari para investor dan nasabah. Oke, kita ingat-ingat lagi ya rumus awal kita. Dewan yang beragam sama dengan pengawasan yang lebih baik. Sekarang, coba kita tambahin si amplifier tadi ke dalam rumus itu. Dan jreng, hasilnya adalah pengawasan yang jauh lebih efektif. Jadi, kombinasi dewan beragam plus komitmen ESG yang kuat itu bukan cuma 1+1 sama dengan 2. Ini lebih kayak 1+1 sama dengan 5. Ada efek sinergi yang bikin kekuatannya berlipat ganda. Nah, tabel ini ngejelasin semuanya dengan keren. Coba kita lihat. Gimana ESG neken manajemen laba? Gampang, karena ESG nuntut transparansi, jadi praktek poles-poles angka itu jadi susah banget dilakuin, ketahuan. Terus, gimana ESG ngurangin risiko financial distress? Perusahaan yang peduli ESG itu biasanya mikirnya jangka panjang, manajemen risikonya lebih bagus, jadi mereka lebih tahan banting kalau ada krisis. Dan soal dividen, bank yang stabil, dipercaya, karena ESG-nya bagus, pasti bisa kasih dividen yang lebih tinggi dan stabil buat investornya. Jadi ESG itu bukan cuma hiasan, tapi benar-benar mekanisme aktif buat ngurangin risiko. Oke, kita udah lihat mekanismenya, sekarang pertanyaannya, so what? Kenapa ini semua penting banget di dunia nyata? Manfaatnya tuh banyak banget dan buat semua orang. Buat investor, ini kayak dapat contekan baru buat milih bank yang nggak cuma sehat dompetnya, tapi juga sehat etikanya. Buat banknya sendiri, ini adalah resep jitu buat sukses jangka panjang. Buat regulator atau pemerintah, ini bisa jadi dasar buat bikin aturan main yang lebih canggih. Dan ya, buat kita semua, ini artinya kita selangkah lebih dekat ke sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Kutipan ini pas banget buat nutup pembahasan kita. Khususnya buat bank syariah, ESG itu bukan sekedar ikut-ikutan tren. Justru, nilai-nilai di dalam ESG itu sejalan banget sama DNA bank syariah itu sendiri, yang dari awal memang didirikan di atas prinsip keadilan dan kebaikan untuk semua. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat dipikirin. Kalau ternyata kombinasi dewan yang beragam plus komitmen ESG ini terbukti sekuat itu, jangan-jangan ini bukan lagi cuma resep buat bank syariah aja, tapi bisa jadi standar baru, the gold standard, buat semua lembaga keuangan di masa depan. Gimana menurut kalian? Seluruh analisis yang kita bahas barusan diangkat dari proposal disertasi oleh Iksanto Wahyudi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Keren banget kan idenya? Oke, sekian dulu untuk kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.